Pada video kali ini saya akan buat contoh untuk tes kondisi bersarang. Tes kondisi bersarang itu merupakan tes kondisi yang di dalamnya ada tes kondisi lagi. Tes kondisi bersarang bisa dibentuk dari beberapa kombinasi, baik menggunakan notasi if dengan notasi if, bisa menggunakan notasi if dengan notasi case, bisa menggunakan notasi case dengan notasi case, lalu ada juga yang menggunakan notasi case dengan notasi if. Kita langsung saja pada contoh. Di sini contoh diberikan kepada kita, buatlah program untuk menghitung gaji bersih karyawan. Ketentuan penggajiannya seperti berikut. Yang mana pertama, pegawai yang belum menikah yang mendapat gaji pokok. Jadi gaji bersih seorang karyawan ketika status pegawainya itu belum menikah, maka sama dengan gaji pokok. Pegawai yang sudah menikah mendapat tunjangan istri sebesar 5% dari gaji pokok, dan bila sudah memiliki anak akan mendapat tunjangan anak sebesar 2% tiap anak dari gaji pokok. Lalu yang terakhir, gaji bersih didapat dari penjualan gaji pokok dengan tunjangan istri dan tunjangan anak. Di syarat kedua itu kita lakukan kondisi lagi ya. Situ kita harus mengetahui berapa jumlah anak yang dimiliki oleh seorang pegawai itu. Kemudian baru kita lakukan perhitungan tunjangan anaknya. Tunjangan anak bila yang ditanggung itu biasanya itu paling banyak 3. Jika lebih dari 3 tetap, misalnya 4, maka jumlah anak yang diketahui itu atau yang dihitung itu cuma 3. Misalkan jumlah anaknya lebih kecil dari 3, misalnya 2 atau 3, maka jumlah anak itu dikalikan jumlah anak itu dikalikan dengan gaji pokok dikali 0,2 atau 2%. Dari pemahaman kita bisa kita munculkan atau buat sebuah flowchart seperti pada yang tampil di layar Anda. Sini ada sebuah flowchart, dimulai dengan sebuah flowchart yang tentunya dimulai dengan terminator, lalu masuk pada bagian baca gapok. Gapok itu adalah gaji pokok, SP itu adalah status pegawai ya. Lalu J anak itu jumlah anak ya, jadi saya sudah buat keterangan juga. Lalu setelah ini diketahui, dilakukan masuk ke tahap pengecekan atau tes kondisi SP. SP tadi ada status pegawai. Apakah status pegawai S nya ini menandakan sudah menikah? Sudah menikah, jika benar maka tunjangan istri sama dengan 0,05 kali gapok. Karena kalau seorang pegawai yang sudah menikah itu pasti sudah memiliki istri. Lalu masuk ke tes kondisi lagi, yaitu untuk memeriksa atau menentukan berapa besar tunjangan anak. Ini masih satu blok jika kondisi benar ya. Masih satu blok, dia ke kanan. Jika jumlah anaknya lebih besar sama dengan 3 ya, benar, maka tunjangan anak bukan lebih besar, maaf sorry ya, jumlah anak lebih kecil sama dengan 3, bisa 1, 2, 3 atau maka jika nilainya benar, maka tunjangan anak itu sama dengan jumlah anak yang diketahui tadi yang diinputkan dikali dengan 0,02 dikali dengan gapok atau gaji pokok. Itu jika nilainya benar. Setelah tunjangan anak ini diketahui, dia akan masuk ke baris menghitung gaji bersih, mana gaji bersih itu didapatkan dari gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak. Setelah ini selesai, dia akan masuk ke perintah untuk mencetak gaji bersih ke layar. Jika jumlah anak lebih dari 3, itu kondisi salahnya, maka tunjangan anak dikalikan 3 orang anak dikali 0,2 dikali gapok. Setelah ini dieksekusi, dia akan masuk ke bagian ini lagi, bagian
penghitungan gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan istri tambah tunjangan anak. Setelah selesai, dia akan masuk ke perintah untuk cetak gaji bersih, lalu selesai. Bila status pegawainya sudah menikah, ya. Bagaimana kalau status pegawainya belum menikah? Maka gaji bersih sama dengan gaji pokok, langsung dicetak gaji bersihnya ke layar, maka programnya akan selesai. Ini kita akan konversi ke dalam bahasa pemrograman, ke dalam pemrograman Java. Silakan diaktifkan NetBeans-nya. Setelah NetBeans sudah aktif, silakan buat project baru. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Untuk project name-nya kita buat tes kondisi bersarang 1, ya. Lalu klik finish. Setelah editor Anda aktif, silakan bersihkan komentarnya terlebih dahulu. Langkah pertama yang akan kita kerjakan yaitu mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan di dalam pemrograman ini. Untuk variabel yang kita gunakan ada 3, ya, 3 atau 5, ya. Yang pertama itu untuk membaca atau menampung nilai gaji pokok pegawai itu, ya, INT GAPO, ya. GAPO, lalu ada setelah GAPO ada gaji bersih, tiga poin, tidak boleh menggunakan spasi, kita singkat saja jadi gambar. Lalu untuk tunjangan anak dan tunjangan istri kita gunakan tipe data double TJ istri, lalu TJ anak. Satu lagi kita lupa, integer itu jumlah anak, ya, J skor anak. Setelah itu status pegawai, ya, kita gunakan string SP. Itu saja. Sudah. Sesuai dengan flowchart tadi, inputannya itu ada 3, yaitu GAPO, jumlah anak, dan status pegawai. Maka kita misalkan GAPO-nya itu sama dengan 1.500.000. Jumlah anaknya itu sama dengan 2 misalkan. Lalu kalau jumlahnya anak ya 2 itu, maka status pegawainya itu sama dengan S, ya, sudah menikah. Langkah selanjutnya kita akan buat tes kondisi. Tes kondisinya itu dalam blok pertama itu ada pengecekan status pegawai. Dicek dulu status pegawainya benar, apakah dia menikah atau belum menikah. ASP sama dengan S. Lalu kita kerjakan yang bagian else nya dulu. Jika status pegawainya belum menikah, else
itu jika kondisinya tidak bisa dipenuhi. Gimana kondisinya? Status pegawainya belum menikah. Status pegawainya sudah menikah, ya. Kita hitung dulu tunjangan istri. Tunjangan istri sama dengan 0,05 karena 5% dikali GAPO. Oke. Langkah selanjutnya kita periksa tunjangan anak. Tunjangan anak ditentukan berdasarkan jumlah anak. Nah, if dalamnya ada if lagi, if J anak lebih kecil sama dengan 3, apa ini keadaan TJ anak sama dengan J anak dikali 0,02 dikali GAPO, ya. Itu jika jumlah anaknya lebih kecil sama dengan 3. Bagaimana jika jumlah anak itu lebih dari 3? Maka else, ya, kondisinya tidak dipenuhi, else TJ anak sama dengan 3 dikali 0,02 dikali GAPO. Sudah. Setelah ini diketahui, maka selanjutnya untuk menghitung gaji bersih jika pegawainya sudah menikah, rumusnya tadi disebutkan GABER sama dengan GAPO ditambah TJ anak, ya, ditambah TJ, bisa juga kita tuangkan TJ istri ditambah TJ anak. Di sini masih ada error karena terjadi perbedaan CP data, ya. Di sini ada namanya possible lossy conversion from double to NT. Jadi untuk memudahkan kita ganti double saja, ya. Setelah ini gambar sudah selesai, maka setelah setelah NIF kita tampilkan sistem .out .println dengan gaji bersih karyawan sama dengan plus GABER. Save. Kita coba jalankan. Public static void main. Coba jalankan. Itu tadi terhapus, ya. Jadi gaji bersih yang ditampilkan itu 1.635.000, ya. Lepas, ya. Bagaimana kalau jumlah anak? Kalau status kita balik dimana E2 tapi status pegawainya kita ganti menjadi B, belum menikah, apakah ada perbedaan? Tetap, ya, nilai gaji bersihnya itu sama dengan gaji pokok.
Jadi demikian untuk contoh sebuah program tes kondisi bersarang.